Kan dengan PD-nya banyak orang Ramadan tahun lalu ibu-ibu dengan PD-nya. Bu nggak terawih, biarin aja masih ada Ramadan tahun depan. Bu, puasanya kok ditinggalin, ada Ramadan tahun depan. Ternyata tahun depannya nggak sampai. Saya punya kawan, ini kejadian tahun lalu, 2025 ya. Ini kan 2026 ya. Saya lupa ingatnya masih 2025, 2026. 2025 kawan saya seminggu sebelum lebaran wafat. Ini sahabat saya dulu waktu di pondok. Umurnya masih muda bu, masih 30-an lebih. Baru nikah dan qadarullah habis nikah langsung hamil, dikasih kepercayaan sama Allah. Nikahnya telat. Kalau saya udah nikah dari 10 tahun yang lalu, ini di antara circle pertemanan kita beliau terakhir yang nikah. Nikah, suaminya bagus, Masya Allah. Kerjaannya bagus ya, di BUMN juga. Kemudian punya anak langsung hamil. Info seminggu sebelum 2 minggu sebelum lebaran puasa. Ini katanya masuk rumah sakit, masuk ICU, nggak sadarkan diri. Oh kenapa? Infonya sih katanya tensinya tinggi, padahal masih muda, 30. Tensinya tinggi, habis makan soto babat pingsan. Dibawa ke rumah sakit, nggak sadarkan diri, masuk ICU. Seminggu nggak bangun-bangun di ICU. Bahkan di bangsal yang nggak boleh ditemuin tuh, yang khusus tuh ICU-nya. Saya datang nangis-nangis sama kawan, kita doa bareng. Diinfokan 2 hari setelah kita datang, wafat. Padahal sebulan sebelum dia masuk ICU itu WA-an sama saya. Kebetulan kawan saya ini kan salah satu reseller baju lebaran ya, yang meninggal ini Masya Allah, mudah-mudahan dikasih surga. Itu WA ke saya, Shift katanya, minat gak nih motif terbaru buat lebaran cakep satu keluarga. Saya udah punya nih, sampai buat yang bayi juga saya udah pesen katanya, sama suami bertiga. Saya bilang, oh iya ntar aja, saya mah nunggu gratis, saya bilang gitu ya. Saya bercandain, oh gitu ya, iya belum kepikiran, saya bilang beli baju lebaran sekarang, ntar aja saya bilang. Pun gak wajib baju lebaran kan, betul ya bu ya. Nah itu dia masih celotehan, canda-candaan sama saya terkait baju lebaran. Dia bilang dia udah siap, qadarullah. Sebulan sebelum lebaran puasa udah siap baju lebaran, tapi dirinya yang gak siap menghadapi Ramadan, keburu ajal yang datang. Sekali lagi bukan itu esensi Ramadan. Tapi bagaimana kita jadi hamba yang bertakwa di bulan suci Ramadan. Makanya sebelum masuk ke Ramadan, yang harus jadi penekanan adalah fiqhus shaum, fiqhus siyam, fikih puasanya. Jangan sampai kita capek puasa dari sahur subuh sampai maghrib. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasanya sia-sia, cuma nahan lapar, haus. Duh lapar bener, haus bener, ya Allah lemes banget nih badan ya Allah. Tapi sekedar itu pahalanya mah nggak dapet. Sebab apa? Yang dia tahan cuma lapar dan haus. Dia nggak nahan lisannya untuk berkata baik. Dia nggak menahan tingkah lakunya untuk tidak melakukan maksiat. Jadi yang ditahan itu cuma makan minum. Maka di sini kita belajar lagi fiqhus shaum, fiqhus siyam, biar apa? Biar Ramadan kita jadi Ramadan terbaik, bukan terakhir kita, insya. Kita mari sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita ngaji ya. Saya bawa hari ini kebetulan, kalau biasanya kita ngajinya Kifayatul Akhyar ya, hari ini kita ngaji Fathul Qarib ringkasan dulu untuk fiqhus siyam ibu-ibu yang hadir ya. Ala hadini wa ala kulli niyatin sulisun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar ibu-ibu. Baik. Terkait shaum atau puasa ya.
Puasa itu ada yang disebut dengan puasa wajib, ada yang disebut dengan puasa sunnah, ada yang puasa hukumnya haram. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ada spidol nggak ya? Mbak ya, ada. Ini saya tulis, catat ya Bu ya. Jadi siam. Puasa terbagi 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Oke. Dan saya ringkas ya. Apa saja puasa wajib itu? 1. Puasa Ramadan. Silahkan dicatat ya ibu-ibu ya. Yang kedua, puasa qadha. Saya jelasin satu-satu. Yang ketiga, puasa kafarah. Yang keempat, puasa bayar dam, haji atau umroh. Dua, tiga, empat. Ya. Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah ya. Kemudian lagi puasa sebelum sholat istisqa. Dan yang keenam adalah puasa nazar, janji. Kita bahas dulu dari puasa wajib. Jadi ada puasa yang dihukumi wajib, ada puasa yang dihukumi sunnah, ada puasa yang dihukumi haram. Apa saja puasa yang masuk dalam kategori wajib? Apa makna wajib? Mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalin dapat dosa. Sholat 5 waktu wajib apa sunnah? Maka kalau ninggalin dosa. Sholat duha wajib apa sunnah? Kalau dikerjakan, ditinggalin, tidak berdosa. Itu yang disebut dengan sunnah. Nah maka yang dikerjain berpahala, yang ditinggalin berdosa. Puasa apa saja? 1. Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada kata kutiba yang artinya diwajibkan. Jadi siapa saja muslim, muslimah yang sudah masuk dalam kategori syarat-syarat terpenuhinya puasa Ramadan dan dengan sengaja dia nggak puasa Ramadan, maka dia dapat dosa. Nanti akan kita bahas siapa saja yang wajib berpuasa. Ya, di antaranya orang yang Islam baligh dan berakal. Ibu-ibu udah umur segini nggak puasa Ramadan, dosa apa enggak? Tapi ibu punya cucu usia 5 tahun, dia nggak puasa, dosa apa enggak? Enggak, karena umur segitu belum baligh. Waktunya dita'adib, ditarbiyah saja, dibiasakan. Tapi kalau cucu kita udah masuk usia baligh, dia nggak puasa, dosa. Nanti ciri-ciri baligh apa? Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid atau menstruasi. Jadi orang kalau sudah masuk usia akil balik, dia nggak puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya berdosa. Ya, apa saja uzur syar'i? Di antaranya kalau perempuan haid, nifas, wiladah, ya, atau sakit, termasuk orang tua renta yang nggak bisa lagi puasa, itu nggak berdosa meninggalkan puasa Ramadan. Ya, ini kan kalau ibu-ibu masih pada muda, insya Allah ya Bu ya. Jadi ada orang tua renta, saya nggak mau bilang tua karena itu agak nggak enak kedengarannya di kuping gitu ya Bu ya. Lanjut usia. Kalau ada orang lanjut usia, dia sudah kena penyakit B12. Apa tuh B12? Batuk, bengek, bolot, buta, beser ya, berat begitu. Nah itu kan udah komplikasi tuh. Bahkan bukan cuma sholat, puasa aja udah nggak mampu. Yang begini uzur syar'i dan dia nggak berdosa kalau ninggalin puasa, diganti dengan nanti bayar fidyah. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi 1 Ramadan. Ya. Yang kedua puasa qadha, hukumnya wajib. Qadha, ada orang Ramadan sakit, maka dia mengganti puasa Ramadannya setelah Syawal.
Hukumnya apa? Wajib. Mengganti puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Maka masuknya dalam puasa qadha. Nih. Jadi qadha ini wajib. Termasuk saya sampaikan ibu-ibu yang dulu pernah hamil atau menyusui lagi bulan Ramadan. Dia nggak puasa. Maka cara bayar hutangnya bukan cuman bayar fidyah, dia wajib mengqadha. Ada ibu-ibu yang sering ngomong, Ustazah, saya udah bayar fidyah Ustazah, saya nggak qadha lagi. Tetap wajib qadha. Dia diperkenankan boleh hanya membayar fidyah saja tanpa qadha kalau dia masuk dalam kategori uzur syar'i. Apa? Dulu masih muda, ngelahirin, nyusuin bulan Ramadan. Akhirnya nggak puasa tuh Ramadan. Sampai tua lupa dibayar qadhanya, ternyata udah tua renta, nggak mampu lagi puasa, maka cukup fidyah. Tapi kalau ibu sehat afiat, walaupun udah tua masih sehat afiat, nggak punya penyakit berat, komplikasi dan lain sebagainya, masih sanggup untuk puasa, qadhanya wajib. Nih, jadi qadha. Puasa wajib Ramadan, qadha. Yang ketiga puasa kafarah. Apa itu puasa kafaroh? Jadi kafaroh ini ada 3 cara bayar hutang. 3 cara bayar hutang puasa. Hutang puasa. Qadha, fidyah, dan kafaroh. Qadha, fidyah, dan kafaroh. Ini 3 cara bayar hutang puasa. Siapa orang yang bayar qadha ini? 1. Orang yang sakit ringan. Yang kedua, wanita yang haid. Ketiga, orang yang musafir di perjalanan, pulang kampung, balik kampung, mudik dari sini ke Banyuwangi, Jawa Timur, atau ke Malang atau ke Semarang, di perjalanan nggak kuat, lemes, macet parah, panas, buka puasa, boleh nggak? Boleh nggak orang musafir buka puasa? Boleh, selama perjalanannya bukan lil ma'asi, untuk maksiat. Jadi kalau orang musafir perjalanannya tolabul ilmi, ibu misalkan bawa mobil dari sini ke Jawa Timur, niatnya apa? Mau belajar, ngaji, nyari ilmu. Itu tolabul ilmi. Atau mungkin tadi silaturahim, nengok orang tua, mudik, itu untuk kebaikan. Maka boleh mengqadha puasa di lain waktu. Tetapi ada orang niat musafir di perjalanan, dia niat, mohon maaf, mohon izin, mau zina. Terus saya mau zina nih sama perempuan mana tuh di Jawa ujung tuh katanya. Disamperin, begitu mau nyamperin perempuan itu, dia lagi puasa Ramadan, di pertengahan dia bilang, ya Allah saya nggak kuat ya Allah, saya buka aja di enter saya qadha, padahal perjalanannya untuk zina. Boleh apa enggak? Tidak. Bukan hanya tidak boleh, bahkan dia berdosa karena untuk maksiat. Jadi qadha itu buat orang yang sakit ringan, haid, musafir, kemudian ibu hamil dan menyusui. Ya. Fidyah bagi siapa? 1 orang yang sakitnya berat. Yang kedua, syuyukh, orang tua renta. Orang tua renta Ramadan aja dia nggak sanggup, ini disuruh qadha, ya nggak bisa, makanya bayar fidyah. Kemudian siapa? Ibu hamil, menyusui, yang takut membahayakan anaknya saja.